kita ingin sedikit mengingat apa yang menjadi tema besar sepanjang bulan November sebelum kita memasuki pembahasan tema pada bulan atau minggu ini, gitu ya. Tema pada sepanjang bulan November berbicara tentang apa? Menikmati Allah dalam penderitaan. Kira-kira jemaat sekalian ketika membaca tema ini apa yang dirasakan? Aneh gitu ya. Ini menderita suruh nikmatin gitu ya. Banyak orang seringkali berpikir apa? Menikmati Allah kalau diberkati. Kalau lagi misalnya ya mendapatkan sesuatu lah ya yang menyenangkan. Tetapi tema ini berbicara tentang menikmati Allah dalam penderitaan. Sebuah tema yang tidak populer dan saya yakin juga tidak banyak orang suka mendengarkan tema yang tanda kutip agak menyeramkan. Orang lebih sering senang ketika ke gereja dengan khotbah-khotbah yang berbicara tentang mujizat kesembuhan. Banyak ribuan orang datang. Atau berkali-kali lipat Tuhan akan memberkatimu. Langsung datang 100.000 atau jutaan orang. Tetapi ketika mendengar tema tentang menikmati Allah dalam penderitaan, sebuah tema yang tidak populer dan tidak banyak orang suka. Tetapi justru tema ini adalah tema yang sangat relevan bagi kehidupan kita di dunia ini. Orang percaya atau tidak percaya tidak dapat dipungkiri pasti pernah mengalami masalah. Ada yang tidak pernah bergumul dalam hidup? Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah? Nggak ada juga, jadi ini hidupnya kumaha gitu ya. Bergumul kagak, nggak bergumul juga kagak gitu ya. Setiap kita tidak dipungkiri pasti ada di dalam pergumulan. Pernah mengalami pergumulan, bahkan sedang atau akan mengalami pergumulan. Mustahil kecuali kita, robot-robot pun pernah bergumul dengan baterainya yang lowbat. Setiap kita pasti mengalami pergumulan. Bahkan ketika menjadi orang percaya, ada orang yang menjadi Kristen karena merasa kalau menjadi Kristen nanti diberkati. Nanti akan berlimpah-limpah secara materi. Benar Bapak Ibu? Ya. Kenyataannya belum tentu semua orang Kristen adalah orang kaya, betul? Kalau semua orang Kristen orang kaya, saya yakin orang Kristen semakin banyak lagi gitu ya. Tetapi secara kenyataan, orang Kristen pun mengalami yang namanya pergumulan hidup. Hal itu dialami oleh om saya sendiri, saya manggilnya Empek, tapi ya, mungkin di khotbah ini saya menyebutnya dengan kata om. Om saya ini dulu bukanlah orang percaya. Dia tidak mau menjadi orang percaya karena dia berjanji untuk menyembayangi almarhum, berarti engkong saya. Tapi suatu ketika dia memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika belum percaya, hidupnya sehat-sehat saja. Sekalipun sederhana, tetapi hidupnya dalam kondisi fisik yang sehat. Tetapi tidak lama setelah dia dibaptis, menyerahkan diri, percaya kepada Kristus, dia jatuh dari tangga. Dan sejak itu dia tidak bisa berjalan lagi. Bahkan sampai akhirnya dia meninggal dunia. Sebelum meninggal pun kakinya sempat sampai akhirnya tidak bisa diluruskan lagi. Jadi lututnya tuh nekuk, kalau jalan itu benar-benar kayak merayap atau merangkak gitu ya. Karena tidak bisa diluruskan lagi. Tetapi puji Tuhan sampai akhir hidupnya, dia tetap percaya kepada Kristus. Setiap kita menjadi orang percaya bukan juga tidak dipungkiri kita bahkan di dalam pergumulan dan tantangan yang tidak mudah. Bahkan sebagai kaum minoritas bukankah kita juga mengalami tantangan yang tidak mudah. Kehidupan sebagai orang percaya tidak membuat kita serta-merta kemudian hidup tanpa masalah. Bahkan Yesus pun berkata dalam Injil Matius 16 ayat 24, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri tidak berbicara tentang kita berbohong ke orang. Misalnya, Bapak namanya Ivan ya? Tidak, nama saya Bejo. Bukan, itu bukan menyangkal diri, itu namanya berdusta, gitu ya. Menyangkal diri artinya kita tahu
bahwa kita memiliki keinginan daging kita. Sekalipun kita sudah ditebus, tapi kita tetap ada godaan secara kita masih hidup di dalam daging. Ada yang tidak pernah tergoda? Setiap kita pasti ingin sekali memuaskan keinginan daging kita. Tetapi menyangkal diri artinya kita melawan keinginan daging itu. Kita pingin, tapi kita tahu ini berdosa, sehingga kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau memuaskannya, karena itu adalah dosa. Dan menyangkal diri sama dengan seperti kita juga memikul salib. Terkadang harus diperhadapkan dengan penderitaan. Rasanya enak nih melakukan ini. Rasanya enak nih melakukan yang itu. Tetapi ketika kita menyangkal diri pikul salib, kita harus berani berkata, tidak. Kita harus tetap ada di dalam kebenaran itu sendiri. Berbicara dalam kesatuan khotbah yang berbicara tentang menikmati Allah dalam penderitaan, kita hari ini akan membahas tentang menyatu dengan penderitaan Kristus. Kita akan bisa menikmati Allah dalam penderitaan jika kita juga mampu memahami penyatuan diri kita dengan penderitaan Kristus. Sekali lagi, karena kita tidak dipungkiri bahwa kita sebagai manusia tetap bisa hidup di dalam masalah apapun. Sehingga kita perlu belajar dari tema menyatu dengan penderitaan Kristus yang dapat menghibur dan menguatkan kita. Sekalipun ini tema lebih menyeramkan daripada tema besar, tetapi kalau nanti kita pahami, kita justru akan memahami. Dengan menyatu dengan penderitaan Kristus, membuat kita dapat menikmati Allah sekalipun di dalam penderitaan. Mari kita buka dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Sekalipun kita akan membuka membaca dua ayat ini, tapi nanti cuma sekalian dapat membaca di rumah secara menyeluruh. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Izinkan saya membacakan bagi setiap kita. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam, jemaat sekalian kita coba berandai-andai. Bagaimana kalau suatu saat ada teman kita atau saudara kita difitnah sehingga dia masuk di dalam penjara. Dan suatu ketika teman atau saudara kita ini menulis surat kepada kita. Kira-kira apa isinya? Apakah dia akan menceritakan segala sesuatu yang menyenangkan? Tentu tidak. Sangat mungkin dia akan menceritakan tentang ketidaknyamanan dan ketidakenakan hidup di penjara. Dia akan menceritakan ketidakadilan yang dia rasakan karena dia di penjara bukan karena kesalahan apapun. Dia tidak melakukan kejahatan tapi dia di penjara. Sangat mungkin juga dia menceritakan tentang bagaimana penjara itu lembab atau panas atau pengap. Sangat mungkin juga dia menceritakan betapa tidak enaknya makanan di dalam penjara. Dia akan menceritakan banyak keluh kesah, ketidaknyamanan hidup di dalam penjara. Tetapi luar biasanya berbeda dengan Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Paulus juga sedang ada di dalam penjara ketika ia menuliskan surat kepada orang-orang percaya di Filipi. Kalau kita menjadi Paulus bisa jadi isinya mungkin banyakkan keluh kesah. Tetapi ternyata tidak dengan apa yang menjadi isi tulisan surat kepada orang-orang di Filipi. Paulus justru menuliskan surat untuk menghibur dan menguatkan mereka. Nah, memang orang Filipi mengalami masalah apa? Mengapa Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi? Jemaat di Filipi ini kalau kita perlu juga ketahui adalah jemaat yang selalu setia mengumpulkan dana untuk pelayanan perjalanan penginjilan Paulus. Kalau kita jadi Paulus mungkin menulis surat isinya apa? Tolong dong kirimin duit lebih banyak. Untuk apa? Kalau bisa nyuap untuk supaya dibebaskan.
Tetapi Paulus tidak menuliskan surat, tujuannya bukan untuk itu. Dia menuliskan surat karena dia tahu bahwa orang-orang percaya di Filipi ada di tengah tantangan kehidupan sebagai orang percaya di kala itu. Apa masalahnya? Filipi ini adalah sebuah kota yang menjadi koloni orang-orang Romawi. Dan di saat itu kalau seorang dipimpin oleh kaisar, artinya mereka harus tunduk sepenuhnya, mereka harus setia. Bahkan kalau saya bahasakan mereka harus beribadah dan menyembah kepada kaisar. Apapun yang diperintahkan, dia harus taat sepenuhnya. Harus mengikut apa kata kaisar. Sehingga orang-orang percaya di Filipi, kalau mereka menjadi orang percaya, mereka menjadi pengikut Kristus, artinya apa? Mereka sedang melawan budaya dan politik kala itu. Mereka menentang kepercayaan, mereka menentang budaya, mereka menentang politik. Yang artinya sangat mungkin mereka dipenjara, dianiaya, bahkan dihukum mati. Dan itu sudah Paulus alami. Paulus ini sungguh luar biasa, dia tahu rasanya tidak enak menjadi pengikut Kristus. Tetapi dia tetap setia. Dan bahkan dia menulis surat, karena dia tahu orang-orang percaya di Filipi sangat mungkin diperhadapkan dengan situasi seperti yang Paulus hadapi. Sangat mungkin mereka dipenjara, dianiaya, bahkan dihukum mati. Dan disinilah kita belajar bagaimana cara Paulus. Di tengah penderitaannya dia menghibur, mengajar kepada orang-orang percaya di Filipi. Padahal dia sedang di dalam penderitaan. Dia sedang ada di dalam kondisi yang mencekam. Karena bisa kapanpun dia dihukum mati. Dan dari belajar dari surat inilah kita juga belajar keterkaitan dengan tema kita, yaitu menyatu dengan penderitaan Kristus. Kita akan belajar 3 poin penting pada hari ini. Yang pertama, ketika kita menyatu dengan penderitaan Kristus, kita akan semakin mengenal Kristus jauh lebih dekat, jauh lebih dalam. Semua sekalian kita harus mengerti bahwa mengalami penderitaan, kita akan mengalami pengenalan akan Kristus jauh lebih dekat. Dan ini bukan sesuatu yang patut kita keluhkan, tetapi kita patut justru syukuri. Ketika kita mengalami penderitaan, karena di situ kita menikmati Allah, bahkan lebih dari itu, kita diajar untuk mengenal Dia jauh lebih dekat. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang bagaimana menyatu dengan penderitaan Kristus. Akan menyadarkan kita bahwa ternyata ketika kita ada di dalam penderitaan, kita disadarkan ternyata kita merasakan bahkan mengalami kuasa kebangkitannya. Dan ketika kita juga akan belajar, menyatu dengan penderitaan Kristus akan membuat kita dapat bersekutu lebih dekat, lebih intim dalam penderitaan Kristus. Kita akan belajar dahulu dari poin pertama. Mengenal Kristus secara pribadi. Jemaat sekalian, kita seringkali lebih senang mengenal Kristus dalam kondisi yang enak, yang nyaman, yang tanpa masalah. Tetapi kita belajar dari Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus menuliskan surat ini di saat dia sedang di dalam penderitaan yang tidak mudah. Tetapi di momen penderitaan itu, ketika dia dipenjara, ketika dia teraniaya di dalam situasi yang menegangkan, dia bisa berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kita bertanya-tanya, memang Paulus belum kenal Kristus? Kalau kita mari coba flashback dengan kisah hidup Paulus. Sebelum percaya namanya siapa? Dikenal lebih nama Saulus. Saulus adalah seorang Farisi. Dia tentu sangat paham akan kitab Taurat. Dia saya yakini juga paham akan kehadiran Mesias. Tetapi di dalam kehidupannya sebagai Saulus ketika dia belum bertobat, dia menangkap, menganiaya para pengikut Kristus. Tetapi suatu ketika dia mendapatkan perintah, mendapatkan surat kuasa dari imam besar untuk apa? Pergi ke Damsyik untuk menangkap semua pengikut Kristus dan menganiaya mereka.
Dan kita ingat di dalam kisah perjalanan ke Damsyik apa yang terjadi, cahaya terang. Kristus menghampiri dia dalam cahaya yang sangat terang. Dan Saulus mengalami kebutaan. Dan cahaya itu terdengar suara apa? Ada yang ingat apa kalimatnya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bukan hanya sekedar mendengar akan firman dalam konteks seperti membaca Alkitab. Tetapi itu benar-benar suara perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Sekalipun dalam bentuk cahaya terang. Bahkan kita tahu akhirnya dia bisa melihat kembali ketika Tuhan mengutus nabinya yaitu Ananias. Dan dia bahkan mendapatkan perintah untuk memberitakan Injil, menjadi rasul. Itu juga datangnya langsung daripada Tuhan. Tetapi mengapa Paulus akan belum mengenal siapa Kristus? Mengapa dia berkata yang ku kehendaki Allah mengenal dia? Memang kurang kenal apa? Orang sudah ketemu langsung. Kalau kita coba telusuri jauh lebih dalam kata mengenal. Kata mengenal ini berasal dari kata ginosko di dalam bahasa Yunani. Yang artinya pengetahuan yang lahir dari pengalaman, hubungan, dan keintiman. Jemaat sekalian, kita seringkali, mungkin saya bisa katakan salah menggunakan kata mengenal. Saya kenal Pak Ivan, padahal sebenarnya hanya saya tahu Pak Ivan. Saya kenal si A, saya kenal Joko Widodo misalnya, padahal saya hanya tahu Joko Widodo. Kita tidak bisa menyatakan saya mengenal kalau kita tidak pernah hidup bersama, tidak pernah mengalami, menjalani kehidupan yang bersama dan dekat, bahkan intim dengan pribadi tersebut. Jadi pengenalan melalui pengalaman dan hubungan pribadi bukan hanya sekedar belajar akan doktrin, belajar akan firman itu hanya sekedar mengisi pengetahuan kita. Bukan pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani, kata mengenal sering menggunakan kata yada. Kata yada itu yang mengetahui atau mengenal, tetapi bukan sekedar pengetahuan kognitif, ya kurang lebih sama dengan bahasa Yunani tadi ya. Melainkan lebih kepada pengenalan yang lahir dari pengalaman, ya hubungan, relasi, komunikasi yang dekat dengan pribadi tersebut. Bahkan kata mengenal di dalam bahasa Ibrani, kata yada seringkali dikaitkan dengan hubungan suami istri. Artinya apa? Suatu hubungan yang sangat intim, sangat dekat, baru bisa dikatakan itu mengenal. Bahkan pengenalan tidak hanya serta-merta 1-2 tahun, tetapi seumur hidup. Bapak Ibu, di sini ada yang sudah menikah lebih dari 5 tahun? Ada? Ini pada lupa tanggal tahun lah. Nikah nih ya. Ada yang lebih dari 15 tahun? Ada, puji Tuhan. Ada yang lebih dari 50 tahun? Belum ada ya. Jemaat sekalian, ketika kita menikah, sudahkah kenal pasangan kita? Ada yang berani berkata, saya sudah kenal Pak, istri saya. Ada? Saya sudah kenal Pak, suami saya. Ada? Mungkin ada sedikit bercandaan gitu ya. Anda seorang pacaran mungkin baik-baik, percakapannya bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Begitu menikah, matikan lampu. Ada dalam daerah tertentu ada yang menggunakan bahasa ini mungkin tahu ya. Bunuh lampu itu, syok gitu ya. Sadis bener nih istri saya gitu ya. Atau sadis bener nih suami gitu ya. Suruh matiin lampu aja suruh bunuh gitu ya. Tapi ada di salah satu daerah di Indonesia ya. Kalau suruh matiin lampu bisa bilang bunuh lampu itu. Kejam, tapi memang itu bahasanya bagi mereka itu bahasa yang biasa. Di dalam pernikahan itu ada tahap sebelum menikah, punya anak besar, anak kuliah pergi, kemudian punya cucu dan lain sebagainya. Tahap demi tahap yang dilalui kita seakan belajar hal yang baru, mengenal pasangan kita yang seakan berbeda padahal tetap sama. Sehingga kita terus belajar dalam kehidupan sehari-hari untuk semakin mengenal
Tidak ada suami istri bisa saling mengenal kalau hanya bercakap-cakap hanya seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Bisa kenal, yang bercakap-cakap terus saja belum tentu mengenal seutuhnya. Demikianlah ketika kita ingin mengenal Kristus Yesus secara lebih intim, secara lebih dekat, kita harus mengalami proses demi proses untuk mengenal Dia jauh lebih dekat. Kita akan mengenal Dia yang setia, yang maha setia, ketika kita ada di dalam penderitaan, betul? Ketika kita ada di dalam penderitaan, kita mengenal Tuhan itu setia, menolong kita, menyertai kita. Ketika kita ada di dalam masalah, kita juga akan bisa melihat betapa Tuhan itu maha kuasa. Ketika kita difitnah orang, kita akan melihat bahwa Tuhan itu maha adil. Di dalam segala penderitaan kita, bahkan di saat kita tidak bisa makan, tidak tahu besok mau makan apapun. Bukankah kita akan melihat bahwa Tuhan memelihara kita. Dan hari demi hari yang tampaknya besok tidak tahu mau makan apa, Tuhan kasih makan bagi kita. Kenapa saya berkata bahwa penderitaan membuat kita bisa mengenal jauh lebih dekat? Ketika kita memiliki hubungan suami istri gitu ya. Kita akan mengenal pasangan kita akan tahu lebih dalam ketika kita sakit. Atau ketika kita tidak lagi punya pekerjaan. Atau ketika kita benar-benar tiba-tiba berubah wujud. Ya. Kayaknya aneh kok ada ya orang berubah wujud, tapi ada. Saya pernah melihat kesaksian dari sebuah reality show. Seorang perempuan yang awalnya cantiknya luar biasa, tiba-tiba menua dengan cepat di usianya yang muda. Dikala kita ada di dalam penderitaan, kita akan mengenal tentang siapa pasangan kita. Dan bukankah Kristus adalah mempelai kita? Dan ketika kita di dalam kondisi seperti apapun, bahkan di dalam kondisi terpuruk sekalipun, kita semakin mengenal bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Paulus dengan keyakinannya, dia rindu semakin mengenal, bukan artinya dia tidak kenal. Tetapi karena dia tahu bahwa di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan, dia bisa semakin mengenal Kristus yang ia sembah, bahkan yang ia beritakan. Jemaat sekalian, biarlah setiap kita di poin pertama ini diingatkan dan selalu ingat. Penderitaan bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena itu adalah momen karunia yang Tuhan berikan, anugerah, waktu khusus, sebuah peristiwa khusus, musim khusus, di mana Tuhan sedang memanggil kita untuk mengenal Dia jauh lebih dekat. Jemaat sekalian, dahulu saya bukanlah orang yang taat membaca Alkitab. Ketika saya SD sampai SMA, saya jarang, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak pernah kecuali di hari Minggu. Orang tua saya selalu mengingatkan baca Alkitab, baca renungan, sediakan waktu. Tetapi selalu ada alasannya. Betul Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Ya, ada yang ngaku ya. Setiap kita seringkali nanti aja. Tetapi ketika saya kuliah S1 dulu teknik informatika, itu kuliah sangat amat sukar. 200 orang masuk, 100 orang di semester pertama sudah pindah jurusan atau keluar dari kampus. Bayangkan sebegitu susahnya itu kuliah. Dari saya nggak pernah baca Alkitab, saya merasakan bahwa Tuhan panggil untuk saya mendekat pada Dia. Dari yang tidak pernah baca Alkitab, saya bahkan sehari bisa bersaat teduh 3 kali. Dari yang tidak pernah namanya saat teduh, saya bisa menangis di dalam kamar berkali-kali. Menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa. Dari IPK 2,28, lulus bisa 3.00, puji Tuhan. Yang penting tidak menyerah. Tetapi poin itu adalah apa? Ketika saya di dalam situasi yang tidak mudah, saya diajarkan untuk mengenal pribadi Kristus yang selama ini hanya saya ketahui.
Saya sering mendengar khotbah tentang bagaimana Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menyertai. Saya tahu. Tetapi ketika saya ada di dalam titik di mana saya tidak mampu, ketika saya ada di titik di mana saya benar-benar tidak bisa, di titik itu saya bukan hanya tahu siapa Tuhan, saya tahu mengenal siapa Dia. Dia menyertai saya, bahkan Dia utus orang-orang yang saya pun tidak tahu, saya pun tidak pernah tolong. Tapi orang itu datang dan menolong saya, ngajarin saya, seakan ngelesin tapi dia tidak mau dibayar. Dan kuliah itu membuat saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, sekalipun akhirnya menyerahkan diri tahun 2015, sekalipun panggilan itu dari 2008. Penderitaan membuat kita semakin mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, menyatu dengan penderitaan Kristus membuat kita dapat mengalami akan kuasa kebangkitannya. Apa maksudnya mengalami kuasa kebangkitannya? Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, tidak berhenti sampai di sana, disambung dengan dan kuasa kebangkitannya. Ada kata dan artinya berkesinambungan. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ketika kita melihat kata kebangkitan, seringkali kita akan terpikir, oh kebangkitan Yesus waktu Dia sudah mati 3 hari kemudian Dia bangkit. Sudah itu kuasa kebangkitannya, berhenti di situ. Dia berkuasa, Dia bangkit dari kematian. Atau mungkin ada kita berpikir bahwa oh kuasa kebangkitan ya nanti ketika Yesus datang kembali kita dibangkitkan kembali. Tetapi apa maksudnya daripada kuasa kebangkitan? Kuasa itu sendiri dari bahasa aslinya itu dynamis, yang artinya bukan sekedar kekuatan yang pasif, tetapi kekuatan yang aktif yang melakukan perubahan. Kekuatan ini artinya continue, berkelanjutan. Ketika Ia bangkit dari antara orang mati, kuasa itu tetap bekerja dalam kehidupan kita bahkan sampai saat ini, bahkan nanti sampai kita dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan. Bahkan kata kebangkitan sendiri adalah bangkit berdiri dari kematian. Ini punya 2 sudut pandang. Sudut pandang sekarang, dimensi sekarang di dalam konteks kebangkitan rohani. Kita harus ingat dahulu kita adalah mati, tanda kutip. Tetapi kebangkitan Kristus juga membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Kuasa kebangkitannya juga yang akhirnya mengutus Allah Roh Kudus itu membuat kita terlahir menjadi manusia yang baru. Di dalam Roma 6 ayat 4-5 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Jadi kebangkitan Kristus itulah yang menjadi awal yang membuat kita akhirnya bisa bangkit dari kematian kita. Kematian rohani kita. Kita dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Dimensi kelak. Dalam konteks kebangkitan tubuh di akhir zaman. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 20-21, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ketika Yesus datang, Dia menjadi yang sulung. Artinya kelak, ketika kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diri kita sekarang, bahkan sampai Kristus datang kembali. Untuk kita bisa menyaksikan kuasa kebangkitan yang luar biasa. Yaitu kebangkitan ketika Kristus datang kembali. Setiap kita beroleh kebangkitan dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa. Jadi apa maksud kata kebangkitan di sini?
Artinya kekuatan yang aktif dari Allah, yang bekerja melalui Allah Roh Kudus dalam diri kita orang percaya. Yang mengubah hidup kita dari kematian rohani menjadi hidup yang baru. Memberi kemampuan untuk menang atas dosa. Bertahan dalam segala kondisi, termasuk penderitaan. Dan mempersiapkan mereka untuk kebangkitan tubuh di masa depan. Setiap kita saat ini, sebagai orang percaya ada Roh Kudus dalam diri kita. Kuasa kebangkitan itu terus bekerja karena Kristus Yesus mengutus Roh Kudus untuk berdiam dalam diri kita. Paulus bisa bertahan bukan karena kekuatannya. Kita bisa bertahan di dalam penderitaan bukan karena kekuatan kita. Kita seringkali ingin mengandalkan dan merasa diri kita mampu berhadapan dengan penderitaan. Sampai kapanpun tidak bisa mampu. Bukankah banyak orang akhirnya bunuh diri? Bukankah banyak akhirnya orang berakhir di rumah sakit jiwa? Karena apa? Karena berusaha mengatasi penderitaan dengan kekuatannya sendiri. Kuasa kebangkitan mengingatkan kita bahwa kita dimampukan dan kita harus berhadapan dengan penderitaan melalui pertolongan Roh Kudus. Melalui pertolongan dari kuasa kebangkitan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebuah mobil tua tidak akan pernah bisa berjalan kalau mesinnya tidak diperbaiki. Tidak diperbaharui, tidak dibenerin benar-benar. Setiap kita disadarkan bahwa ketika ada orang memperbaiki sebuah mobil tua yang sudah tidak layak pakai, bahkan sudah tidak bisa dipergunakan. Akhirnya mobil itu akhirnya bisa berjalan kembali karena diperbaharui, dibenerin benar-benar. Mobil itu tentu bukan hanya sekedar diberikan mesin, tapi diberikan bensin, juga diberikan roda kalau nggak bisa jalan gitu ya. Semua diperlengkapi untuk mobil itu bisa berjalan kembali menempuh perjalanan yang lebih jauh dan bertahan terus. Setiap kita seperti mobil tua ini, kuasa kebangkitan menyadarkan kita bahwa kita mampu karena Tuhan memampukan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan tentu bukan karena kita ini orang pintar, kemudian hebat dan lain sebagainya. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa kita mampu menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Betul? Siapa di sini yang pernah mengalami penderitaan lebih daripada Ayub? Anak tiba-tiba mati semua. Bukan cuma anak, harta hilang semua. Bukan cuma harta dan anak, kesehatannya pun benar-benar menjadi sakit yang luar biasa. Jadi katakan diceritakan apa? Menggaruk badannya dengan beling. Segatal apa itu rasa gatal di tubuhnya. Apa yang dilakukan istrinya? Mengejek Ayub, menjauhi Ayub. Apa yang dilakukan teman-teman? Menjauhi Ayub. Ada yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub? Bahkan adakah yang pernah mengalami penderitaan seperti Kristus? Kristus menderita bukan karena kesalahan. Kristus menderita karena kesalahan kita. Tapi dia tidak lari dari penderitaan. Sekalipun dia sebenarnya bisa saja untuk tidak mau menderita. Tetapi dia memilih untuk menderita untuk kita. Penderitaan kita tidak ada yang jauh lebih besar daripada penderitaan Yesus. Yesus ditolak. Yesus bahkan ditolak di tempat dia lahir. Yesus diludahi. Yesus ditelanjangi, dia dipermalukan. Yesus dicambuk. Dagingnya tercapik. Dia harus berjalan dengan tubuh yang sakit luar biasa. Dia tetap harus memikul salib. Dan itu kayu yang kasar. Dan itu menyakitkan. Apakah karena dia salah? Tidak.
Kita seringkali protes, Tuhan, aku menderita, kenapa Tuhan? Aku sudah percaya, aku sudah melayani. Tetapi Tuhan bisa saja berkata dan mengingatkan kita, aku sudah menderita untuk engkau. Bahkan lebih daripada yang engkau alami. Jemaat sekalian, bukankah ini titik di mana kita bisa bersyukur dengan penderitaan? Karena ketika kita menderita, kita sungguh mengalami kuasa kebangkitannya. Dan ketika kita akan belajar tentang menyatu dengan penderitaan Kristus, artinya kita bersekutu dalam penderitaan Kristus. Mungkin apa yang menjadi pernyataan Paulus ketika kita membaca, serta persekutuan dalam penderitaannya. Di dalam aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus menulis ini tidak hanya sekedar teoritis, jemaat sekalian. Kalau teoritis mungkin gampang. Tetapi Paulus menuliskan surat ini, perkataan ini ketika dia ada di dalam penjara, dia sedang ada di dalam penderitaan yang sangat tidak mudah, bukan karena kejahatan. Tapi karena dia memberitakan Injil. Tapi dia bisa berkata, serta persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kata persekutuan ini artinya apa? Berbagian di dalam. Memiliki bagian dalam sesuatu secara bersama. Jemaat sekalian, di dalam persekutuan, penderitaan kita dapat merasakan penderitaan Kristus. Ketika kita ada di dalam penderitaan, kita bisa membayangkan betapa menderitanya Kristus yang jauh lebih menderita dibanding kita. Sungguh keterlaluan kalau kita sampai bilang dan protes kepada Tuhan ketika kita ada di dalam penderitaan. Ini adalah momen ketika kita diizinkan Tuhan ada di dalam penderitaan. Tuhan ingin mengundang kita masuk di dalam persekutuan yang intim, yang dekat. Sehingga kita bisa merasakan sesungguhnya bagaimana penderitaan Kristus bagi kita. Dalam kehidupan ini penderitaan bukan hanya sekedar sakit penyakit. Tetapi berbagai macam cobaan dan tantangan di dalam dunia bisnis adalah juga penderitaan. Ketika saya dahulu bekerja, sempat menjadi konsultan IT, buka sendiri gitu ya. Suatu pergumulan adalah ketika saya mencari klien untuk membuat program. Satu klien demi satu klien, baik itu orang percaya ataupun tidak percaya. Sebagian besar minta manipulasi pajak di dalam program. Kenapa saya tahu ada manipulasi pajak? Karena saya pernah membuat program yang istilahnya di request membuat program demikian. Sebenarnya membongkar manipulasi pajak bukan hal yang sulit. Buka saja komputernya, buka saja tabungannya, semua kelihatan. Begitu banyaknya manipulasi pajak membuat saya tidak mendapatkan klien, hanya satu orang saja yang saya dapatkan. Selama 2 tahun saya berusaha sendiri. Tidak mudah. Saya bisa saja dapat uang lebih banyak dengan cara menerima semua orang yang membuat program, sekalipun itu ada manipulasinya. Tidak mudah. Mungkin orang berkata, kamu kan cuma sekedar membuatkan. Tidak. Bagi saya membuatkan, artinya saya mengajarkan dan mendukung kebohongan yang tidak seharusnya tidak berdasarkan kebenaran. Di dalam dunia kerja, bisnis, di tengah keluarga, pertemanan. Bukankah sekarang di dalam dunia pertemanan ada begitu banyak orang lebih suka melakukan tanda kutip dosa. Dan kita didorong untuk ikut kepada mereka. Dan ketika kita tidak mengikuti gaya pergaulan zaman sekarang, bukankah kita seringkali diacuhkan, dianggap kudet, kurang update, dianggap tidak mau bersosialisasi. Tetapi di sini bersekutu dalam penderitaan Kristus artinya kita harus tetap belajar hidup di dalam kebenaran sekalipun tidak mudah.
Sekalipun mungkin keuntungan usaha kita bisa saja menipis. Sekalipun mungkin kita bisa saja tetap sakit. Kita bisa saja tetap mengalami banyak hal yang justru mungkin lebih menyedihkan dan lebih menderita. Tetapi semua penderitaan yang kita lalui, persekutuan di dalam penderitaan itu tidak selalu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Karena dijelaskan yang artinya memiliki bentuk yang sama atau mengalami proses pembentukan menjadi seperti. Dibentuk enak tidak Bapak Ibu? Gak enak ya. Kalau kita menjadi tanah liat, bayangkan kita jadi tanah liat, dibentuk, diremas, dibanting, ditekan, dipanaskan. Bayangkan kita juga menjadi emas yang murni. Mengalami proses yang menyakitkan, yang sangat panas. Itu untuk memurnikan kita. Menjadi pribadi yang serupa Kristus. Jadi ketika kita membaca, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di dalam penderitaan mari kita belajar untuk mematikan dosa-dosa kita. Itu adalah kesempatan kita bisa melihat betapa banyaknya dosa dalam kehidupan kita. Di dalam tekanan, bukankah semua dosa kita bisa tiba-tiba muncul? Dan disitulah kita harus mematikan keberdosaan kita itu. Dan menyadari bahwa kita sudah ditebus. Menyadari bahwa kita sudah diampuni. Sehingga kita harus hidup bersekutu dalam penderitaannya. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Menyatu dengan penderitaan Kristus mengingatkan kita dan membuat kita belajar bersyukur. Amin. Apapun pergumulan jemaat sekalian, sedang sakit, bahkan mungkin dokter berkata bahwa kamu tidak lagi bisa disembuhkan. Atau mungkin ada dokter yang sampai bilang kamu sebentar lagi akan mati. Mungkin ada yang berkata bahwa saya ini sedang menderita, Pak. Ada begitu banyak masalah. Masalah keluarga. Belum selesai masalah keluarga, ada masalah ekonomi. Jemaat sekalian, dengan apapun masalah kita, mari kita belajar berkata, terima kasih Tuhan. Melalui penderitaan, melalui sakit, melalui masalah ekonomi, Engkau izinkan untuk aku mengenal jauh lebih dekat akan Tuhan yang kuimani. Mari setiap kita juga belajar untuk menyatu dengan penderitaan Kristus dan kita belajar untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertahan di dalam segala penderitaan kita. Sadarilah bahwa kita tidak mampu bertahan dalam penderitaan tanpa pertolongan Roh Kudus. Bahkan Yesus diutus dengan nama apa? Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam penderitaan kita juga diajarkan bagaimana kita harusnya bersyukur. Karena di tengah penderitaan itulah kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Jauh lebih intim, jauh lebih dekat. Jemaat sekalian, ketika saya kuliah itu, yang tadi katakan saya tidak pernah baca Alkitab sebelumnya. Di saat itulah di dalam kondisi yang sangat sulit, saya mensyukuri bahwa ternyata di momen itu berkali-kali saya bisa merasakan bagaimana saya bersekutu dengan Tuhan di dalam penderitaan. Menangis, teriak, marah, meratap. Itu bukan dosa kalau kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Marahlah, menangislah. Tapi setelah itu serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa kami masih hidup di dunia ini. Kami sadar bahwa masih hidup begitu banyak masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Yang terkadang membuat kami lelah. Membuat kami ingin menangis, bahkan terus menangis.
Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan, ketika kami mengalami penderitaan, karena di mana Engkau ingin supaya kami lebih mengenal Engkau secara pribadi. Kami sedang diingatkan bahwa kami memiliki Allah Roh Kudus yang harusnya kami andalkan. Kami juga diingatkan bahwa ternyata di dalam penderitaan kami justru bisa bersekutu sangat intim denganmu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami alami hari ini, kami bisa melaluinya. Bukan karena kami bisa, tetapi karena Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.